Secara etimologi, kata Neozoikum ini berasal dari bahasa Yunani kainos yang memiliki arti kehidupan dan zoe yang memiliki arti baru. Jadi Neozoikum artinya adalah kehidupan baru. Masa ini berlangsung selama 6,5 juta tahun yang lalu. Masa Neozoikum disebut zaman kehidupan baru karena masa Mesozoikum bumi sudah stabil dan sudah terbentuk sepenuhnya. Sedangkan kalau secara geologi, zaman Neozoikum ini merupakan masa akhir dari zaman Mesozoikum. Pada akhir masa zaman Mesozoikum terjadi kepunahan reptil atau dinosaurus berukuran besar. Penyebabnya adalah jatuhnya sebuah asteroid yang menghantam bumi. Peristiwa ini membunuh begitu banyak dinosaurus. Sementara dinosaurus yang berhasil bertahan membutuhkan waktu yang lama untuk bereproduksi. Akhirnya dinosaurus tidak dapat bertahan dan perlahan punah. Berbeda halnya dengan hewan yang berbadan kecil seperti mamalia dan burung. Kemampuan mereka bereproduksi sangat cepat dan membuat jumlah mereka bertahan jadi semakin banyak. Mamalia yang berhasil bertahan hidup akhirnya berkembang pesat pada masa selanjutnya, yaitu masa Neozoikum ini. Makanya tidak heran kalau masa Neozoikum ini disebut juga dengan era mamalia. Ciri Neozoikum yang pertama ada puncaknya mamalia. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa masa ini adalah masa era mamalia. Kondisi bumi sudah mulai membaik, kembali pulih, dan sedangkan kondisi iklim mulai teratur. Kemudian ada kepunahan reptil besar. Kepunahan reptil besar di masa Neozoikum ini seperti dinosaurus, brontosaurus, pterosaurus, tritanosaurus, dan jenis reptil di darat atau air seluruhnya mengalami kepunahan. Hal ini terjadi karena iklim yang sudah mulai tidak stabil dan sangat ekstrim kalau dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Selain itu, kepunahan ini disebabkan karena adanya hantaman sebuah meteor di semenanjung Yucatan, Meksiko. Adanya peristiwa tersebut yang menjadikan kelompok hewan raksasa ini punah secara massal. Kemudian ada kehidupan manusia yang lompat terjadi 60 juta tahun yang lalu. Pada Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman terakhir atau periode bumi keempat. Kemudian keadaan alam yang masih liar. Dan yang keenam ada hewan mulai berimigrasi. Pada zaman tersier, pikiran alamiah hewan mulai muncul dan menyesuaikan kehidupannya. Contohnya gajah purba yang merupakan hewan berbulu tebal akan tinggal di daerah kutub dengan suhu dingin dan hamparan es. Kemudian iklim bumi yang sudah stabil. Zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier sendiri juga dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Paleogen dan juga Neogen. Paleogen sendiri juga dibagi menjadi tiga, yaitu Paleosen. Zaman Paleosen dimulai sekitar 65 juta sampai 55 juta tahun yang lalu, dan mamalia bertipe plasenta mulai muncul pada zaman ini. Awal Paleosen adalah pemulihan bumi pasca peristiwa pemusnahan. Daratan juga mulai membentuk, suhu bumi juga mulai menghangat, dan lautan juga didominasi oleh hiu setelah reptil laut raksasa punah. Yang kedua yaitu Eosen. Zaman Eosen dimulai sekitar 55 sampai 34 tahun yang lalu. Di Eosen awal, spesies yang tinggal di hutan lebat tidak bisa berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar seperti di zaman Paleosen. Di Eosen tengah, aliran air di samudra berubah jadi menyebabkan pendinginan global dan ukuran hutan yang tadinya lebat jadi lebih dingin. Di zaman Eosen akhir, ada meteor jatuh di Siberia. Terjadi perubahan musim, bertambahnya area mirip savana, evolusi beberapa jenis rumput, dan peristiwa pemusnahan Eosen-Eligosen. Yang ketiga ada Eligosen. Zaman Eligosen ini dimulai sekitar 34 sampai dengan 23 tahun yang lalu. Ciri zaman Eligosen ini ditandai dengan bertumbuhnya rumput, dan ini menyebabkan beberapa spesies hewan serta tanaman berevolusi. Mamalia mulai mencapai puncaknya, dan sekitar 10-15% organisme pada masa Eligosen masih dapat dijumpai. Kemudian zaman Neogen. Zaman Neogen dibagi menjadi dua, yaitu Miosen dan Pliosen. Zaman Miosen ini kira-kira dimulai dengan 23-5,3 tahun yang lalu.
rerumputan tumbuh semakin luas dan mendominasi daratan. Hutan kelp yang mulai berevolusi dan menyebabkan berang-berang laut berevolusi dan berkuku ganjil berevolusi. Jadi beberapa spesies. Munculnya simpanse dan kera. Kemudian Pliocene. Zaman Pliocene ini dimulai sekitar 5,3 sampai dengan 1,8 juta tahun yang lalu. Dan iklim bumi pun berubah. Lalu terciptalah hewan dan tanaman. Setelah tersiar kemudian ada kuarter. Zaman kuarter ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu, ditandai dengan keadaan yang masih liar dan labil. Kemudian ada hewan modern, Homo sapiens. Zaman kuarter ini juga dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistocene dan Holocene. Pleistocene disebut juga dengan Diluvium atau zaman es, sebab pada masa ini keadaan bumi tidak stabil dan es kutub berulang kali meluas hingga menutup sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa bagian utara. Periode ini disebut zaman glasial. Sebagai salah satu akibat meluasnya es adalah sebagian flora dan fauna akan punah atau terpaksa pindah. Hal ini pula yang menjadi pembatas antara zaman tersier ke Pleistocene, ditandai dengan lenyapnya fauna dan flora tertentu. Jika suhu panas naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut menjadi naik. Masa tersebut disebut dengan zaman interglasial. Zaman glasial dan interglasial silih berganti hingga berlangsung selama kurang lebih 600 tahun. Zaman Pleistocene dapat dibagi menjadi tiga, yaitu periode awal, tengah, dan akhir. Kemudian ada Holocene yang terakhir. Zaman Holocene ini atau disebut Alluvium ini dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu. Sekarang sering dikenal dengan sebagai pemusnahan ke-6. Meskipun begitu, masih ada hewan prasejarah yang masih hidup, contohnya komodo. Pada zaman ini, sebagian besar es kutub mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik. Sekian dari saya, terima kasih.